Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Valen Agesti, NPM C1C0181156, berasal dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni, di mana materi ini terdapat pada buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 karya Dwi Martani. Langsung kita mulai saja dan selamat menonton. Sebelum menjelaskan mengenai transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni, saya ingin memberitahu bahwa materi ini terdapat di bagian bab 9 buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 karya Dwi Martani. Jadi, pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni, sebuah entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Sebagai contohnya nih, bila sebuah entitas memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang, maka entitas tersebut akan membeli atau menggunakan kontrak forward untuk membeli dolar Amerika Serikat saat ini, atau kemudian dijual saat pelemahan terjadi. Akuntansi untuk transaksi dengan tujuan spekulasi diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan muncul atas laporan keuangan suatu entitas dari aktivitas spekulasi yang diperlukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan dan kerugian yang muncul dari perubahan kurs mata uang asing yang dimiliki suatu entitas bertujuan spekulasi. Kita masuk ke contoh soal. Sebagai ilustrasinya bisa dilihat di layar. Misalkan pada 1 November 2015, PT Nusantara menyepakati perjanjian forward dengan Bank Penduduk Indonesia atau BPI untuk menjual 10.000 US dollar dengan kurs untuk 90 hari sebesar 13.700 rupiah per US dollar. Nilai tukar spot per tanggal 1 November 2015 adalah Rp13.600 per US dollar. Nah, PT Nusantara memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahunnya. Pada tanggal 30 Januari 2016, PT Nusantara akan menyerahkan US dollar kepada bank berdasarkan kurs yang telah disepakati. Dapat dilihat tabel pada layar. Pada tanggal 1 November 2015, kurs spot 1 US dollar sama dengan 13.600. Sedangkan kurs forwardnya 1 US dollar sama dengan 13.700 rupiah dan berlaku selama 90 hari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, kurs spot 1 US dollar sama dengan 13.400. Nah, kurs forward 1 US dollar pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 13.600 rupiah dan berjangka selama 30 hari. Untuk 30 Januari 2016, 1 US dollar sama dengan 13.500. Kurs forwardnya tidak dicantumkan karena batasnya hanya sampai tanggal 31 Desember 2015. Nah, atas transaksi spekulasi tersebut, maka PT Nusantara akan mencatatnya sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Pada tanggal 1 November 2015, jurnalnya aset keuangan pada liabilitas keuangan berjumlah 137 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengakuan atas masuknya PT Nusantara kepada transaksi spekulatif melalui perjanjian forward yaitu 90 hari dengan Bank Penduduk Indonesia. Dapat terlihat bahwa PT Nusantara mengakui
Munculnya aset keuangan berupa rupiah disertai dengan diakuinya liabilitas keuangan berupa dolar Amerika Serikat pada jumlah yang sama. Jumlah diakuinya liabilitas keuangan, jumlah instrumen keuangan pada kedua sisi merupakan nilai mata uang dolar Amerika Serikat saat didominasikan terhadap rupiah menggunakan kurs spot per tanggal 1 November 2015. Kemudian ini adalah jurnal kedua pada tanggal 31 Desember 2015. Terdapat akun liabilitas keuangan dalam US dollar pada keuntungan transaksi mata uang asing berjumlah 1 juta rupiah. Untuk mencatat keuntungan kontrak forward atas perbedaan antara nilai kontrak berdasarkan kurs forward selama 90 hari dengan kurs forward selama 30 hari. Jadi 10 juta US dollar dikali dengan 13.700 dikurangi 13.600 rupiah. Nah, jurnal ini mencatat pengakuan atas perubahan kurs forward yang menjadikan per tanggal pelaporan keuangan PT Nusantara. PT Nusantara mengakui adanya keuntungan karena dari sudut pandang PT Nusantara berdasarkan kurs forward per tanggal 31 Desember 2015, nilai liabilitas keuangannya berupa dolar Amerika Serikat yang harus diserahkan kepada bank lebih kecil dibandingkan yang diakui sebelumnya. Selanjutnya, jurnal pada tanggal 30 Januari 2016 mencatat keuntungan kontrak forward atas perbedaan antara nilai kontrak berdasarkan kurs forward selama 30 hari dengan kurs spot per 30 Januari 2016. Nah, cara menghitungnya yaitu 10.000 US dollar dikali dengan 13.600 rupiah dikurangi 13.500 rupiah menghasilkan sehingga pada jurnal ditulis liabilitas keuangan dalam US dollar pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 1 juta. Pada tanggal 30 Januari 2016 yang merupakan tanggal penyelesaian kontrak, PT Nusantara kembali mengakui keuntungan atau kerugian yang muncul dari transaksi spekulatif ini. Namun, kali ini kurs forward yang terakhir digunakan, yaitu kurs forward 30 hari per 31 Desember 2015 dibandingkan dengan kurs spot per tanggal 30 Januari 2016. Berdasarkan perbandingan tersebut, PT Nusantara kembali mengakui adanya keuntungan karena liabilitas keuangannya dimilikinya lebih rendah menurut kurs spot yang berlaku. Kemudian, jurnal yang keempat, mata uang asing dalam US dollar pada kas senilai 135 juta rupiah. Nah, jurnal ini mencatat pembelian dolar Amerika Serikat dari pasar spot menggunakan kurs spot, yaitu 10.000 US dollar dikali 13.500 rupiah. Selanjutnya, PT Nusantara akan melakukan pembelian dolar Amerika Serikat dari pasar spot menggunakan kurs spot yang berlaku seperti yang dicatat di jurnal keempat tadi. Atas pembelian ini, maka PT Nusantara memperoleh dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi forward yang digunakan dengan bank. Nah, ini ada jurnal kelima yaitu liabilitas keuangan dalam US dollar pada mata uang asing juga bermata uang US dollar senilai 135 juta. Jurnal ini mencatat penyelesaian kontrak forward dengan bank penduduk Indonesia melalui penyerahan mata uang asing. Kemudian, jurnal yang keenam mencatat penyelesaian kontrak forward dengan bank penduduk Indonesia melalui penerimaan kas senilai 10.000 US dollar dikali 13.700 rupiah. Jurnalnya kas pada aset keuangan senilai 137 juta.
Bisa kita lihat pada jurnal kelima dan keenam merupakan pencatatan penyelesaian transaksi forward dengan Bank Penduduk Indonesia. Pada jurnal kelima, PT Nusantara menyerahkan mata uang asing atau US dollar yang diperoleh sebelumnya dari pasar spot untuk melunasi kewajiban menyerahkan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan kurs spot yang diperoleh, PT Nusantara menyerahkan dolar Amerika Serikat yang pada tanggal penyelesaiannya memiliki nilai setara dengan 135 juta rupiah. Di sisi lain, PT Nusantara menerima kas sebesar 137 juta rupiah atas penyerahan dolar Amerika Serikat sesuai dengan kurs yang disepakati pada tanggal 1 November 2015. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa spekulasi yang dilakukan PT Nusantara menghasilkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah yang berasal dari keuntungan yang diakui pada tanggal 31 Desember 2015 ditambah dengan keuntungan yang diakui pada tanggal 30 Januari 2016 masing-masing senilai 1 juta rupiah. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.